Halo adik-adik di Row Academy semua, apa kabar? Ketemu lagi sama Kak Abdul. Kali ini kita akan membahas tentang rotary boat yang udah kalian bikin semua di rumah. Kalau ada yang belum bikin, pastiin bikin dulu ya. Biar kita gampang nanti belajarnya, biar adik-adik juga lebih mengerti pembelajarannya. Nah, kayak kalau kita lihat di sini, rotary boat pertama kali. By the way, rotary boatnya udah diwarnain kayak gini belum? Kalau belum, kamu bisa loh warnain kayak Kak Abdul nih, kayak gini. Kak Abdul nih temanya lagi merah putih nih. Kamu bisa tema apa aja, mau tema pink, mau tema biru, mau tema apa aja, boleh yang menurut kamu rotary boatnya mau diwarnain kayak apa aja. Nah, kalau kita lihat pertama, si di rotary boat ini, satu yang pertama pasti ada rotarinya, bisa kita ambil kan, rotarinya satu. Terus ada karet. Dan ada si bodinya si rotary boat secara keseluruhan yang terbuat dari styrofoam. Jadi kalau ditanya ini buatnya apa sih? Dari styrofoam atau dari gabus. Bisa juga sih kalian bilangnya gabus. Tapi kita akan pakai katanya styrofoam. Nah, Kak Abdul sekarang punya pertanyaan. Apa sih yang membuat si rotary boat ini tidak tenggelam di dalam air? Ada yang tahu nggak? Jawabannya ada hubungan antara yang namanya gaya gravitasi. Nah, kita ngomong gaya lagi nih. Ada gaya gravitasi dan ada massa jenis dari si massa jenis. Nah, gaya gravitasi itu apa sih? Gaya gravitasi itu adalah gaya tarik bumi. Jadi yang bisa membuat kita bisa berdiri sekarang, yang bisa kalau kamu jatuhkan spidol nih, hop, jatuh ke bawah, itu namanya gaya gravitasi yang menarik ini ke bawah. Jadi kamu tuh kalau lempar sesuatu ke atas pasti balik lagi ke bawah. Kenapa? Karena bumi narik. Ada gaya tarik dari bumi yang membuat sesuatu itu akan tertekan ke bawah. Nah, tapi ada juga massa jenis. Massa jenis itu adalah beratnya dari sebuah benda atau dari sebuah bahan. Nah, ini bahannya dari styrofoam, jadi kita pegang ringan. Kalau misalnya bahannya dari spidol, ini lebih berat daripada styrofoam. Nah, jadi masing-masing benda itu memiliki massa jenisnya masing-masing. Nah, lalu kalau sekarang kita ngomongin air, jadi kan air nih. Nah, ini air. Air itu punya masanya. Nah, ada massa jenisnya. Massa jenis air. Air itu punya beratnya. Nah, di sini gravitasi nih, ini bumi nih. Ini kalau ini kita bilang, nah ini di sini bumi. Nah, lalu kita ibaratkan misalnya di sini ada rotary boatnya kita nih. Nah, ini rotary boatnya kita di sini nih. Nah, yang membuat rotary boat kita bisa mengambang itu terjadi gara-gara pertama nih, rotary boat kita kan ada di atas. Dia ditarik nih sama bumi. Dia ditarik sama bumi. Tapi ada air di tengah-tengah antara rotary boat kita dengan bumi, dengan gaya gravitasi. Di sini bumi atau Kak Abdul bilang gravitasi. Nah, si massa jenis ini ada beratnya, massa jenis air. Air itu nggak bisa ditekan gitu aja sama rotary. Kan rotarinya ditarik nih sama bumi, tapi ditahan sama air. Nah, karena beratnya air itu lebih berat daripada si styrofoam, maka air pun juga nahan nih. Makanya kalaupun masuk ke dalam air, masuknya cuma dikit nih, segini doang. Tergantung beratnya dari si styrofoam. Jadi kalau kita tambahin berat nih di atasnya dia, itu akan lama-lama berat turun ke bawah karena dia akan neken airnya. Tapi kalau misalnya kamu cuma ngasih airnya dikit, cuma di sini doang airnya, bisa jadi styrofoamnya akan langsung kena ke dasar bawahnya. Kalau kamu pakai baskom atau kamu misalnya di sungai, berarti akan langsung kena ke sungai. Atau misalnya kena di air, di kolam, kalau airnya cuma dikit ya berarti nggak bisa ngapung. Kenapa? Karena massa jenis airnya, karena airnya kurang cukup banyak buat ngangkat si
styrofoamnya. Nah, jadi kenapa yang bisa bikin ini ngapung? Satu, pertama adalah si bahannya si styrofoam ini yang cukup ringan di dalam air dan tidak basah. Jadi cukup bisa berada dalam air, dan yang membuatnya adalah daya dorong dari si air yang menahan daya tarik bumi dari si styrofoam ini. Jadi styrofoam ini sebenarnya nih kalau kita lepas nih, tuh dia kan jatuh ke bawah nih. Nah, di sini ada air, yang nahan. Kalau ini berat banget, airnya nggak akan kuat, dia akan terus ke bawah. Inilah yang akan bikin si perahu bisa tenggelam. Tapi kalau airnya cukup kuat menahan kayak gini, maka si styrofoam jadi bisa mengambang. Padahal styrofoam ini kalau kita lepas, kalau nggak ada air, dia akan langsung jatuh ke bawah. Karena punya namanya gaya gravitasi. Jadi inilah yang membuat si rotary boat ini jadi bisa mengapung. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa rotary boat bisa bergerak? Kenapa dia bisa bergerak? Ada yang tahu nggak? Ada yang ingat nggak sama pembelajaran slingshot kemarin? Dia bisa bergerak karena ada yang namanya karet ini nih. Kenapa karet bisa begini? Kenapa karet bisa mengakibatkan pergerakan? Iya benar, karena dia punya yang namanya potensial elastis. Nah, potensial elastis dari si karet inilah yang akan kita manfaatkan untuk memberikan tenaga bagi si rotarinya kita nih, bagi si propellernya si rotary boat, baling-balingnya. Nah, jadi kalau kita lakukan kayak adik-adik udah lakukan, karetnya dihubungkan. Nah, kan ini bersifatnya tegang ya. Tuh ada bunyinya ya. Nah, karena dia tegang, ini udah punya ini sendiri aja udah punya gaya potensial elastisnya sendiri, energinya sendiri. Nah, lalu kita masukkan si rotarinya di sini. Kalau kita putar kayak ada diputar, kan dia berubah nih, dia jadi tegang kanan kirinya. Nah, terus diputar sampai ke yang adik-adik pengen. Habis itu kita lepas. Nah, dia kembali lagi ke posisi awalnya. Jadi kalau elastis itu selalu pengennya balik lagi ke awalnya. Jadi kalau karet nih kita tarik, lalu dia tuh pasti bawaannya mau masuk lagi balik lagi ke kondisi awalnya. Nah, itu yang dinamain potensial elastis. Dan si baling-baling ini, kalau coba nanti adik-adik cobain deh. Kalau adik-adik majuin puternya ke depan, ke arah depan, dia bakalan ngapain? Dia bakalan mundur. Kenapa mundur? Karena rotarinya akan begini. Ini kan propellernya kita nih. Kalau kita bilang ini adalah ke depan, jadi kalau diputernya, jadi kalau kita bilang ini depan ya. Ini depan, ini belakang. Depan, ini belakang. Nah, kalau misalnya kita puter, ini karet nih di tengah-tengah, kita puter nih si rotarinya, kita puter ke sini, puternya ke depan, baliknya akan kemana? Baliknya akan ke arah sana. Jadi akan begitu dia baliknya ke sana dan air ada di sini, begitu di sini. Misalnya kita putar nih ya, kita putarnya ke arah depan, ke arah depannya kita putar ke sini. Putar. Baliknya akan ke arah sana. Begitu ke arah sana, maka yang akan membuat si boatnya akan mundur ke belakang. Karena daya dorongnya, airnya akan terdorong. Dari sini bisa dilihat, airnya akan kedorong ke depan. Posisi air yang didorong tuh air yang di depannya. Maka si rotarinya akan mundur ke belakang. Tapi kalau ada diputernya ke belakang, putar ke belakang, nah dia akan berubah, dia akan berputar ke arah depan. Jadi air yang dia putar itu airnya ke arah belakang. Jadi yang membuat si rotary boat ini bisa maju ke depan. Jadi adik-adik bisa ngatur mau depan mau belakang itu, mau belok depan, mau kenceng, mau enggak, itu bisa diatur di posisi si rotarinya ini. Kalau adik-adik mau kenceng, jalannya agak jauh, maka diputarnya lebih kencang. Kalau mau biasa aja, mau cuman pendek aja,
cukup hanya 4 kali putaran udah cukup. Kalau mau maju ke depan, maka make sure diputar ke belakang supaya majunya ke depan. Kalau mau mundurnya ke belakang, jalannya mundur ke belakang, maka rotarinya diputar ke depan dan lalu mundur ke belakang. Oke, itu aja pembelajaran tentang rotary boat kali ini. Semoga adik-adik jadi lebih mengerti tentang ada namanya gaya gravitasi, ada namanya massa jenis, yang nanti kalau adik-adik masih kurang jelas bisa dijelasin lagi waktu nanti di online class dan di produk-produk yang lain nanti yang akan adik bikin. Kalau ada yang kurang jelas dari penjelasan Kak Abdul lalu pengen ditanyakan, bisa langsung di Google Classroom atau di email atau di WhatsApp ke timnya Diro. Atau adik-adik juga bisa di list dulu pertanyaannya untuk nanti ditanyakan di kelas online yang nanti akan dilakukan berdasarkan hari dan jam yang sudah adik-adik tentukan. Oke, kalau gitu Kak Abdul mau main rotary boat dulu nih. Kak Abdul mau cari air dulu nih, kalau di sini nggak bisa dimainin. Oke, bye.